Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 7 Februari 2025 dengan judul Jika Hidup Anda Bergantung Padanya, Obahlah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang mencoba melakukan terlalu banyak perubahan besar sekaligus dalam pola hidup, seringkali kelelahan karena putus asa. Namun jika Anda sakit, hidup Anda mungkin akan bergantung pada perubahan yang cepat. Ambil contoh diabetes. Rata-rata penderita diabetes tipe 2 berpikir bahwa jikalau mereka mengikuti perintah dokter, mereka akan baik-baik saja. Tetapi bahkan dengan perawatan medis dan pengobatan terbaik, gula darah mereka tidak berada di bawah kontrol optimal. Sebenarnya setiap organ dan jaringan di tubuh mereka perlahan-lahan mengalami kerusakan. Jika tidak demikian, penderita diabetes tidak akan mengalami efek samping yang buruk yang mereka derita. Diabetes adalah penyebab kebutaan nomor 1. 150 kaki diamputasi setiap hari di Amerika Serikat karena diabetes. Risiko penyakit jantung meningkat 10 kali lipat. Apa yang dibutuhkan adalah perubahan yang cepat. Dengan berolahraga, berjalan sekitar 4 mil sehari atau setara dengan itu, dan hanya makan makanan nabati dan tidak mengkonsumsi makanan produk olahan dalam waktu 3-6 minggu, lebih dari 50% penderita diabetes tipe 2 bisa sembuh dengan cukup baik sehingga tidak memerlukan pengobatan. 80-90% dari neuropati diabetik akan sembuh sepenuhnya. Penyakit jantung juga membutuhkan perubahan yang cepat. Tanda paling umum dari masalah jantung adalah kematian mendadak. Jadi jangan menunggu angina atau nyeri sebelum melakukan beberapa perubahan. Telah terbukti jika lemak dalam makanan dikurangi hingga 10% asupan kalori bersamaan dengan olahraga dan perubahan lainnya, rata-rata penurunan plak aterosklerosis sebesar 5,5% terjadi dalam 12 bulan. Kebanyakan serangan jantung tidak terjadi akibat penumpukan plak yang akhirnya menutup arteri. Sebaliknya, karena penumpukan plak pada dasar tidak stabil, maka tutup di atas plak bisa pecah, sehingga lemak kolesterol di dalamnya mengalir ke aliran darah.
Hal ini menyebabkan gumpalan terbentuk dan menyumbat arteri. Meskipun pleknya tidak besar, mengubah pola makan seseorang secara gratis dapat menyebabkan tutupnya terjadi stabil dalam beberapa minggu. Jadi, jika Anda sehat dan ingin tetap seperti itu, tentukan tujuan apa yang Anda ingin capai dan tempatkan diri Anda pada rencana peningkatan hidup yang bertahap. Namun, jika Anda sudah sakit, jangan menunggu. Apakah Anda memiliki hari esok atau tidak tergantung bagaimana Anda menjalani hari ini? Untuk tetap sehat secara rohani, tempatkanlah diri Anda pada perencanaan peningkatan kehidupan rohani yang bertahap. Namun, jika Anda mempunyai penyakit dosa, mintalah kuasa kemauan dari Tuhan untuk membuat perubahan yang segera saat ini. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.